Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Assalamualaikum, dari mana? Waalaikumsalam. Main sebelah. Ini lagi rame, Sat. Apa tuh? Tadi tetangga hilang motor. Dia lapor polisi, lapor ke dukun juga, Sat. Bukan lagi rame juga nih, Sat. Lagi fenomena nih tentang sihir. Betul? Iya. Sihir apa lagi selain sihir? Ya macam-macam, ada LGBT, perdukunan gitu-gitulah. Itu Yang gimana, lagi Sat? marak di media sosial, Sat. Sebenarnya fenomena ini maraknya dari zaman dahulu apa sekarang-sekarang aja, Sat? Coba Sat, Afan Sat, penjelasannya, Sat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Ya, amma ba'd. Ya memang tidak bisa kita ingkari kenapa para ulama sejak dahulu sampai sekarang, bahkan orientasi dakwah dari diutusnya para nabi dan rasul itu, kita kan tahu apa misinya, kan tauhid, ya kan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa sanibut taghut. Ya. Yaitu tidaklah diutus pada setiap kaum itu seorang rasul dalam rangka untuk apa? An ibudullah, menegakkan tauhid. Nah, para ulama dahulu sampai sekarang pun ya itu dalam dakwahnya terorientasi apa yang menjadi ayat ini. Kenapa harus betul-betul ditegakkan tauhid? Karena pada setiap zaman, jadi bukan baru sekarang, fenomena yang namanya kesyirikan itu dengan berbagai macam bentuknya, dan yang paling familiar dan paling dekat bersentuh dengan masyarakat itu klinik dan perdukunan. Itu sebenarnya bukan praktek-praktek yang baru. Jadi insya Allah sebenarnya kayak kita, antum para penuntut ilmu, sebetulnya itu cuma soal di masa yang berbeda dan tokoh-tokoh yang berbeda. Tapi pada simpulnya itu sebenarnya sama, praktek syirik dan perdukunan. Nah, apa sih penyebabnya? Penyebabnya tidak lain, kejahilan tentang syariat Islam, kejahilan mereka terutama dalam syariat itu yang terkait dengan tauhid. Itulah yang mendorong terjadinya berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang lihat saja, orang kehilangan motor, orang kehilangan barang apa saja, itu yang selalu jadi tempat mereka untuk mencari jawaban, ya bukan ke polisi aja. Ke polisi kurang percaya, karena kalau polisi lama, ya maka ke dukun, gitu kan. Maka nanti dukun ketika ditanya biasa tuh bahasanya, ini yang ngambil orang dekat. Ya kan kalau jauh susah ngambilnya. Orang dalam sih. Nah, orang dalam. Ya kalau orang di luar kan susah ngambilnya, kan gitu. Nah, belum lagi kemudian modus penggandaan uang. Ya belum lagi kemudian praktek-praktek penyembuhan segala macam. Ya kalau penyembuhannya dalam bentuk ruqyah dengan ayat-ayat Allah, dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW, insya Allah sahih. Tapi sekarang kan banyak, kalaupun menggunakan redaksi-redaksi yang mengesankan Islam, tapi itu banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tauhid, dan banyak yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam konteks kita melakukan terapi dan proses-proses penyembuhan. Tapi banyak semua itu berindikasi kepada kesyirikan. Muncul berbagai macam pendepokan apa segala macam yang mengesankan nilai-nilai Islam, tapi sebenarnya terkadang itu syarat dengan kesyirikan. Dan di masyarakat kita sulit ini untuk dihilangkan. Seperti itu. Padahal ancaman itu sangat jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membuat takut. Karena orang bikin dosa sebesar apa saja itu masih berpeluang mendapatkan ampunan Allah. Tapi kalau orang berbuat syirik, syirik itu terkadang masalah sederhana, tapi konsepnya pada keyakinan. Dia mempercayai sesuatu selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan pertolongan sama dia kepada perkara yang cuma Allah yang bisa berikan. Makanya apa Allah ancamnya? Innallaha la yaghfiru aysyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa yang 48 116. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Ya, bahkan di dalam ayat yang dikatakan apa? Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau kamu berbuat syirik, apalagi orang yang sudah sholat kok tapi masih hobi ke dukun. Ya, sampai sholat tuh kemudian belajar ilmu bisa mentalin orang, ilmu nggak mempan dibacok, ilmu nggak mempan ditembak, Pengasih, Sat, ya. nah macam-macam pengasihan supaya disayang atasan dan sebagainya.
Itu semua tipuan, itu semua talbisul iblis. Ya, ini banyak yang tidak menyadari. Maka Rasulullah SAW secara tegas memberikan ancaman. Tapi karena mereka memang jauh dari din, jauh dari majelis ilmu, mana ada orang yang rajin ke dukun, rajin ke majelis ilmu? Betul. Iya kan? Ada antum lihat orang rajin ke dukun, rajin ke majelis ilmu? Enggak, rajinnya ngewirid. Ya wiridnya juga, ya wirid-wirid versi dukun. Kan itu masalahnya. Ya, wiridnya versi dukun, maka kadang-kadang ayat-ayat dibolak-balik. Ada terkena jadi istilah surat Al-Ikhlas jadi kulhu sungsang. Nah, itu sampai seperti itu. Pernah dengar kan istilah itu kan? Ada. Nah, itu sampai seperti itu, dibolak-balik, huruf Al-Qur'an dipecah-pecah, dikasih bilangan angka dan sebagainya. Dari mana sumbernya? Maka itu terkesan Islam, tapi orang-orang yang sekali karena bodoh, kebanyakan kaum muslimin nggak belajar tentang agamanya dengan baik, ya mudah dijerat dengan talbis seperti ini. Ditalbis dengan talbisul iblis, dengan jerat tipu daya iblis, kemudian para dukun yang sebagai apa? Bagi wali-wali syaitan di muka bumi. Rasul secara tegas menyatakan, man ata arofan au kahinan fasoddaqo bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun, udah nggak usah pakai istilah keren paranormal, dukun. Guru spiritual, dukun, pokoknya seperti itu. Walaupun pakai gamis Nggak mau pakai gamis, kan sekarang susah ngebedain antara ustadz sama dukun, ini susah. Nah, penampilannya sama, kan begitu, casingnya hampir sama. Baru ketahuan kalau ini ustadz, ini kiai, kalau dia benar-benar itu dalam nasihatnya mengajak orang kepada tauhid, ya, membersihkan diri dari indikasi kesyirikan sekecil apapun dan kesamaran dari antara tauhid dengan syirik. Kalau tidak, nggak bisa. Apa ancaman Rasulullah SAW? Siapa yang datang kepada dukun dan dia membenarkan, dia konsultasi, dia minta nasihat, dia minta tanya barang yang hilang kepada dukun, ya, maka lalu dia benarkan, faqad kafaru bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Islam. Nah, jadi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kasih kita tips, Sat, misalnya nih lagi zaman susah begini nih, misalnya dagangan nggak laku-laku, Sat. Kadang orang udah putus asa, Sat, larinya ke dukun. Harusnya minta Allah, Sat, ya. Betul. Gimana, Sat, tipsnya? Itu konsepnya sederhana. Ada di dalam satu konsep yang sederhana begini. Perbaiki akhiratmu, Allah akan perbaiki dunia kamu. Usaha ini kan urusan dunia. Kalau mau baik, maka perbaiki akhiratmu. Maka Allah perbaiki duniamu, perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Cuma itu doang konsepnya. Janji Allah dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita mungkin nggak bertakwa, kita menjadi pengusaha, kita menjadi pedagang, kita menjadi orang yang punya kegiatan ekonomi, bisnis dunia, tapi mungkin kurang takwa atau bahkan nggak bertakwa, sehingga sering dapat kesulitan dan segala macam, kemudian ya banyak rezeki yang tertahan. Tapi kalau bertakwa, janji Allah, Allah keluarkan kita dari berbagai kesulitan, Allah arahkan kemudahan, dan Allah berikan rezeki dengan jalan tidak sangka-sangka. Komplit nih, Bud, komplit ya penjelasannya. Nah, saya Semoga kira nih demikian ya. teman-teman yang masih hobi-hobi percaya-percaya klinik, Sat, ya. Iya. Segera tobat deh ya, Iya. karena nggak main-main dosanya nih, Masya Iya, Allah. jangan lihat ini Indonesia dulu klinik, sekarang ya udah tinggalkan. Taib, Sat. Makasih, Tat, nasihat, Tat. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Ya. Mantap.